Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riani Khairunisa NIM 303. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian risiko bagian 1. Tahapan audit. Tahap pertama audit ialah penilaian risiko. Risiko audit merupakan risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan terdapat kesalahan secara material. Auditor akan melakukan berbagai prosedur penilaian risiko untuk memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan pada akun dan transaksi yang paling berisiko kesalahan material. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Efektivitas mengacu pada minimalisasi risiko audit. Audit yang terencana dengan baik akan memastikan bahwa bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan untuk akun-akun yang paling berisiko kesalahan material. Pada tahap ini, auditor akan memperoleh pemahaman tentang klien mereka, mengidentifikasi risiko, mengembangkan strategi audit, dan mengatur materialitas perencanaan mereka. Yang selanjutnya ada tahap respon risiko. Audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian transaksi dan saldo akun. Jika auditor berencana untuk mengandalkan sistem pengendalian internal klien mereka akan melakukan pengujian pengendalian. Auditor akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Tahap yang terakhir ialah tahap pelaporan. Tahap akhir ini, audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Di mana pada tahap ini, auditor kemudian akan menyiapkan laporan audit yang mencerminkan opini mereka berdasarkan temuan mereka. Selanjutnya ialah memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan masalah di beberapa tingkat. Ada tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Yang pertama itu ialah tingkat entitas. Auditor harus memperoleh pengetahuan rinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Nah, auditor tidak hanya mengidentifikasi klien, tetapi juga pemasok dan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, dan yang lainnya. Dan mencari tahu apakah klien mereka adalah importir atau eksportir, siapa pesaing klien, dan kapasitas klien untuk beradaptasi. Dan selanjutnya ini ada tingkat industri. Nah, auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Pertimbangan lain adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Tingkat persaingan dalam industri klien dinilai semakin kompetitif industri klien, semakin besar tekanan pada keuntungan klien. Dalam krisis ekonomi, perusahaan terlemah dalam industri yang sangat kompetitif menghadapi kesulitan keuangan dan kemungkinan likuidasi. Masalah utama bagi auditor ialah posisi klien mereka di antara para pesaingnya dan kemampuannya untuk menahan penurunan ekonomi. Selanjutnya ada tingkat ekonomi. Nah, auditor akan menilai seberapa baik posisi klien untuk mengatasi kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang.
Dan selanjutnya ada risiko kecurangan. Nah, di sini ada dua jenis risiko kecurangan. Yang pertama itu ada penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset penipuan. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu penipuan pelaporan keuangan. Ialah dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan. Contohnya itu seperti penilaian aset yang tidak tepat, liabilitas yang tidak tercatat, penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada penyalahgunaan aset penipuan, ialah melibatkan beberapa bentuk pencurian. Contohnya seperti menggunakan kartu kredit perusahaan untuk penggunaan pribadi, pencurian saham oleh karyawan atau pelanggan, menggunakan mobil perusahaan untuk penggunaan pribadi yang tidak sah, dan lain sebagainya. Tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi penipuan berada pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di klien. Auditor bertanggung jawab untuk menilai risiko kecurangan dan efektivitas upaya klien untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui sistem pengendalian internalnya. Saat menilai risiko kecurangan, auditor dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ialah insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Contohnya ialah penurunan keuntungan, ancaman kebangkrutan, kerugian berkelanjutan, berencana untuk mendaftar di bursa saham, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada peluang untuk melakukan kecurangan. Auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lain telah dilakukan untuk menilai apakah peluang yang sama ada di klien. Contohnya ialah auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai setiap peluang dalam konteks indikator risiko lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia secara menyeluruh. Nah, yang ketiga itu ada sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Nah, contohnya itu ialah penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dilihat sebagai prioritas, sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, dan lain sebagainya. Kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha dibuat ketika diyakini bahwa suatu perusahaan akan tetap menjalankan bisnisnya di masa mendatang. Auditor akan mempertimbangkan kesesuaian asumsi ini selama fase penilaian risiko dan kemudian selama audit. Ada beberapa indikator risiko kelangsungan usaha, diantaranya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang mencapai jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugian yang berkepanjangan, kehilangan pelanggan yang signifikan, risiko yang tidak memadai prosedur manajemen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah tetapi memiliki surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan, surat tersebut mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Nah, ada faktor meringankan lainnya, termasuk beberapa ini diantaranya ada surat jaminan dari perusahaan induk,
ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya ialah menilai tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Antara lain, struktur tata kelola digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan merancang pengendalian untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya ialah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Mengevaluasi bagaimana teknologi informasi, klien dapat mempengaruhi risiko. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan klien mereka karena keterbatasan dalam sistem teknologi informasinya. Nah, yang terakhir ada prosedur penutupan. Tunjukkan bagaimana prosedur penutupan klien dapat mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien. Prosedur penutupan merupakan proses yang digunakan oleh klien di akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.